Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akmal Muhajir, NIM B1B1222092, dari mata kuliah Pemerintahan Nasional, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum dari Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan 6 poin, yaitu poin-poin dari dasar teori sistem. Yang pertama, ada teori pemisahan kekuasaan, ada teori demokrasi, ada teori negara berdasarkan atas hukum, ada teori negara berkonstitusional, ada juga ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, dan yang keenam ada ajaran sistem pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan dari teori yang pertama, yaitu adalah teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan adalah sebuah konsep dasar dalam sistem pemerintahan yang oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam buku yang berjudul The Spirit of Laws. Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan juga kekuasaan yudikatif. Nah, jadi di dalam buku The Spirit of Laws yang ditulis oleh Montesquieu, ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah pemerintahan itu dipisah menjadi 3, teman-teman, yaitu ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, dan juga ada kekuasaan yudikatif. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, tujuan adanya pemisahan kekuasaan ini juga agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat melalui kerjasama. Maka mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia ini dapat memberikan fungsi yang lebih baik. Nah, jadi adanya tujuan pemisahan kekuasaan ini agar organ suatu negara itu dapat dipegang oleh orang yang tepat, jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan melalui kerjasama itu, mekanisme pembagian kekuasaan ini akan menjadikan negara tersebut menjadi fungsi yang lebih baik gitu. Nah, untuk selanjutnya, kekuatan eksekutif berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menjalankan tugas-tugas administratif negara, seperti mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan aparat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kekuasaan legislatif berkaitan dengan pembuatan undang-undang dan pengesahan anggaran negara, sedangkan kekuasaan yudikatif berkaitan dengan penegakan hukum dan pengadilan. Nah, jadi eksekutif ini adalah lembaga yang mengeksekusi atau melaksanakan semua kebijakan pemerintah, menjalankan semua tugas-tugas administratif di dalam suatu negara. Sedangkan
Legislatif itu adalah yang membuat undang-undang dan pengesahan anggaran negara. Sedangkan yudikatif berkaitan dengan penegakan hukum dan pengadilan. Jadi yudikatif tugasnya adalah penegakan hukum dan juga pengadilan. Nah, selanjutnya latar belakang adanya teori ini adalah adanya tujuan pemisahan kekuasaan ini agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat. Melalui kerjasama, maka pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia ini dapat memberikan fungsi yang lebih baik. Sudah dibahas sebelumnya bahwa tujuan adanya pemisahan kekuasaan ini agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang itu dengan orang yang tepat agar tidak salah orang, dan juga dipegang dengan orang yang mempunyai passionnya masing-masing. Dan melalui kerjasama itu maka setiap pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia itu akan jauh lebih baik. Nah, tokoh teori pemisahan kekuasaan ini adalah Charles Louis II, tokoh yang paling terkenal dan diakui sebagai pencetus teori pemisahan kekuasaan adalah Charles Louis II. Baron de Montesquieu adalah seorang filsuf dan penulis Perancis yang hidup pada abad ke-18. Konsep pemisahan kekuasaan yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws dipandang sebagai kontribusi terbesarnya dalam dunia politik dan filsafat. Baiklah, selanjutnya Montesquieu memahami bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi 3 cabang yang saling mengawasi dan saling menyeimbangi kekuasaannya agar dapat terlaksananya suatu bidang agar menjadi lebih baik. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di dunia. Perbedaan dan persamaan. Berbeda dengan Montesquieu, John Locke meletakkan kekuasaan yang mengawasi jalannya perundang-undang atau yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan Montesquieu memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Nah, setelah itu ada teori yang kedua adalah teori demokrasi. Sebelum kita membahas lebih dalam demokrasi, saya akan menjelaskan apa sih itu teori demokrasi. Jadi teori demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat. Jadi demokrasi ini yang mengatur sistem pemerintahannya adalah rakyat. Rakyat memiliki suara yang besar di dalam sistem demokrasi ini, dalam sistem teori demokrasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Nah, dalam dasar teori sistem, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik
yang berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat. Jadi pemegang suara terbanyak di dalam teori demokrasi ini adalah rakyat. Dari rakyat untuk rakyat gitu. Nah, beberapa teori demokrasi dalam dasar teori sistem antara lain, dalam dasar teori sistem, teori-teori demokrasi ini digunakan sebagai acuan untuk memahami bagaimana sistem politik berfungsi dan bagaimana keputusan dibuat dalam suatu masyarakat. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penerapannya bergantung pada situasi dan konteks yang ada. Teori elit. Menurut teori ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik di mana kelompok elit memiliki kekuasaan yang sebenarnya dan rakyat hanya memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Teori ini menganggap bahwa rakyat secara efektif tidak dapat memengaruhi proses politik dan hanya memiliki peran pasif dalam sistem politik. Nah, pada teori partisipasi, teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana rakyat memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ini, partisipasi rakyat sangat penting dan harus ditingkatkan untuk mencapai demokrasi yang sejati. Selanjutnya, teori pluralisme. Menurut teori ini, demokrasi adalah suatu sistem politik di mana berbagai kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses politik. Teori ini menekankan kepentingan keberagaman dan kebebasan berekspresi dalam suatu masyarakat untuk mencapai demokrasi dan yang efektif. Teori deliberatif. Teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui sistem dan dialog konstruktif. Dalam teori ini, keputusan yang diambil harus didasarkan pada argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selanjutnya, sejarah singkat demokrasi. Pemerintah dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, tetapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang. Semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta di dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah orang di dewan paling banyak adalah 500 orang saja. Nah, kita memasuki tokoh-tokoh teori demokrasi. Yang pertama ada Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang menulis buku The Republic yang memberikan pandangan tentang bagaimana suatu masyarakat yang adil harus berfungsi. Plato menganggap bahwa demokrasi dapat menjadi corak pemerintahan yang buruk jika tidak diatur dengan baik, dan ia mengusulkan pengaturan pemerintahan yang lebih otoriter untuk mengatasi masalah dalam sistem demokrasi. Yang kedua ada Rousseau, adalah seorang filsuf Prancis yang menulis tentang teori kontrak sosial dan kedaulatan rakyat. Ia menganggap bahwa suatu masyarakat yang adil
harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, dan bahwa rakyat harus memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dengan mempengaruhi proses politik. Yang ketiga ada John Locke, adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia dan teori kontrak sosial. Ia memandang bahwa pemerintah harus dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka, dan menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam suatu masyarakat. Yang keempat ada John Stuart Mill, adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Ia memandang bahwa demokrasi yang efektif harus didasarkan pada kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Yang kelima ada Robert Dahl, adalah seorang ilmuwan politik Amerika yang memiliki banyak karya tulis tentang teori demokrasi. Ia mengusulkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sistem politik dapat dianggap sebagai demokrasi yang sejati, termasuk adanya partisipasi rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, dan kontrol atas kekuasaan. Nah, kita memasuki teori yang ketiga. Teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara yang didasarkan pada hukum disebut sebagai negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum berasal dari ide bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang sama seperti warga negaranya. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang pada pemikiran berat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Grand Theory atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problem pada pencarian keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga dan negaranya. Selanjutnya ada konsep teori negara berdasarkan atas hukum. Konsep teori negara hukum selain bermakna bukan negara kekuasaan atau
ijtihad juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi. Negara hukum memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu kedaulatan hukum, artinya bahwa hukum di atas segalanya, termasuk di atas pemerintahan dan individu-individu yang berkuasa. Selanjutnya ada kesetaraan di depan hukum, artinya bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama dan harus dihukum jika melanggar hukum. Predictabilitas dan stabilitas hukum, artinya bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Perlindungan hak asasi manusia, artinya bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pengadilan dan independen, artinya bahwa pengadilan harus bebas dan pengaruh politik atau kepentingan pribadi dan harus mampu menegakkan hukum secara adil dan efektif. Tokoh teori negara hukum, Montesquieu merupakan seorang filsuf dan politikus Prancis yang terkenal dengan teori pembagian kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam kekuasaan. Yang kedua ada John Locke, merupakan seorang filsuf Inggris yang memperjuangkan hak asasi manusia dan negara hukum. Menurutnya negara harus merupakan pelayan yang harus melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Selanjutnya ada Thomas Hobbes, merupakan seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal adalah pemikiran manusia dari sudut pandang empirisme, materialisme, serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Hobbes memiliki pengaruh terhadap semua bidang kajian moral di Inggris serta filsafat politik, khususnya menempuh bukunya yang amat terkenal, Lafithan. Hobbes tidak hanya terkenal di Inggris tapi juga terkenal di Eropa daratan. Selain dikenal sebagai filsuf, Hobbes juga terkenal sebagai ahli matematika dan sarjana klasik. Hans Kelsen merupakan seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang dikenal dengan teori hukum murni atau pure law. Menurutnya, hukum adalah sistem norma yang independen dan otonom dan tidak tergantung pada kehendak atau kepentingan siapapun. Selanjutnya ada teori negara berkonstitusional. Teori negara berkonstitusional adalah sebuah kerangka hukum yang didasarkan pada ide bahwa negara harus diatur dan dibatasi oleh sebuah konstitusi. Konstitusi ini harus menjadi sumber tertinggi hukum dan harus mengatur kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah serta hak-hak kewajiban warga negara. Teori ini menganggap bahwa negara bukanlah entitas yang bebas bertindak, melainkan harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang membatasi tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Negara yang berkonstitusional tidak dapat bertindak semena-mena atau melampaui kewenangannya, karena semua tindakan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Prinsip-prinsip konstitusional yang penting meliputi pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan hak-hak individu termasuk atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak sipil dan politik lainnya.
Negara yang berkonstitusional dapat dilihat sebagai bentuk negara yang paling demokratis, karena konstitusi memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, konstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan mereka merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Ciri-ciri negara berkonstitusi: pemerintahan diatur oleh konstitusi. Konstitusi menjadi sumber tertinggi hukum dan mengatur struktur pemerintahan dan hak kewajiban warga negara serta batasan kekuasaan pemerintahan. Perlindungan hak-hak individu. Konstitusi melindungi hak individu seperti hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak politik, dan hak sipil lainnya. Pemerintah beroperasi secara terbuka dan transparan sehingga warga negara dapat mengawasi dan memeriksa kegiatan pemerintah. Pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintahan harus bertanggung jawab atas ketindakan dan keputusannya serta dapat diawasi dengan dikritik oleh warga negaranya. Negara berkonstitusi menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik serta memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena dan harus tanggung jawab kepada warga negara. Nah, tokoh-tokohnya. Montesquieu adalah seorang filsuf pemilik politik Prancis yang mengembangkan konsep pemisahan. Montesquieu menganggap bahwa pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ada juga John Locke, sebelumnya sudah kita bahas bahwa dia adalah seorang pemikir politik Inggris dan mengembangkan konsep negara, hukum, dan konstitusi. Locke juga menganggap bahwa pemerintahan harus diatur undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak individu. Ada Hans Kelsen, seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang mengembangkan konsep normativitas dan hierarki hukum. Kelsen menganggap bahwa konstitusi harus menjadi sumber tertinggi hukum dan bahwa hukum harus mengikat untuk semua pihak termasuk pemerintah. Carl Schmitt, seorang filsuf dan ahli hukum Jerman, mengembangkan konsep negara, hukum, dan kedaulatan negara. Schmitt menganggap bahwa negara hukum harus memiliki kedaulatan untuk dapat melindungi keamanan dan kepentingan nasional. Tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan konsep negara berkonstitusional yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan di banyak negara di dunia saat ini. Nah, selanjutnya ada ajaran negara, kesejahteraan atau welfare state. Ajaran negara, kesejahteraan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan welfare state adalah sebuah ideologi politik yang menekankan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Pemerintahan dalam sistem welfare state dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang memadai bagi rakyatnya. Prinsip-prinsip yang mendasari welfare state antara lain keadilan sosial, kesejahteraan, dan solidaritas sosial. Namun implementasi welfare state tidak selalu mudah dan sering menimbulkan kontroversi dalam hal pembiayaan dan distribusi kekayaan. Beberapa kritikus menganggap bahwa sistem ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada bantuan sosial dan mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras. Meskipun demikian, konsep welfare state masih banyak dianut oleh sejumlah negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara tingkat kesejahteraan yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah.
Negara kesejahteraan atau welfare state adalah konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan distribusi kekayaan dan setara dan tanggung jawab masyarakat kepada orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial seperti asuransi, kesehatan, dan jaminan pensiun. Tokoh ajaran negara kesejahteraan atau welfare state adalah William Beveridge. Ia adalah seorang ahli ekonomi dan juga sosial yang lahir di Inggris pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1963. Beliau adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Selanjutnya ada Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang menjabat selama 4 kali masa jabatan dan dikenal sebagai pendukung kebijakan New Deal yang menempatkan pemerintahan sebagai agen utama dan mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Dan juga ada seorang ekonomi India yang dikenal sebagai karena kontribusi dan pengembangan teori kesejahteraan pemberdayaan manusiaan yang menekankan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dan pembangunan sosial dan ekonomi. Ada konsul dari Jerman pada abad ke-19 yang memperkenalkan sistem asuransi sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warga negara. Yang terakhir ada ajaran sistem pemerintahan. Sebagai suatu sistem pemerintahan dapat dianalisis dan dipahami melalui prinsip-prinsip teori sistem antara lain. Sistem terbuka. Sistem pemerintahan dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan atau konteks sosial politik yang lebih besar, seperti masyarakat, pasar, dan negara internasional. Interaksi ini mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan sistem pemerintahan. Ada hierarki. Sistem pemerintahan memiliki struktur hierarkis atau bertingkat yang mencakup berbagai level, mulai dari tingkat lokal hingga nasional atau bahkan internasional. Struktur hierarkis ini mempengaruhi pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Input, proses, dan output. Sistem pemerintah memiliki input dan masyarakat atau memiliki sekitarnya memproses input tersebut melalui kebijakan dan tindakan pemerintah yang menghasilkan output berupa kebijakan dan layanan publik yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Umpan balik atau feedback. Sistem pemerintahan menerima umpan balik dan lingkungan sekitarnya seperti opini publik dan evaluasi kinerja yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintahan selanjutnya. Keselarasan atau hemostasis. Sistem pemerintahan diharapkan dapat mencapai keselarasan, yaitu kondisi di mana semua komponen dalam sistem berfungsi secara efektif dan efisien. Melalui penerapan prinsip-prinsip teori sistem ini, sistem pemerintahan dapat dianalisis dan dipahami dan dalam konteks yang lebih luas dan sistematis sehingga dapat ditemukan solusi atau perbaikan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan. David Easton adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sistem politik. Easton mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dan dipengaruhi oleh input dan lingkungan sekitarnya dan output dan kebijakan publik tersebut. Selanjutnya ada Herbert Simon, adalah seorang ahli ekonomi dan ilmuwan sosial Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya
dalam pengembangan teori organisasi dan pengembalian keputusan. Dalam organisasi tidak selalu optimal karena terbatasnya informasi dan keterbatasan waktu dan sumber daya. Selanjutnya ada Max Weber, seorang sosiologi dan ilmuwan politik Jerman, dikenal sebagai karena kontribusinya dalam pembagian teori birokrasi. Weber mengemukakan konsep birokrasi ideal yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti rasionalitas, hierarki, imparsialitas, dan aturan. Ada Charles Lindbergh, adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori inkrementalisme. Masing-masing tokoh tersebut memiliki kontribusi dan pandangan yang berbeda dan mengembangkan teori sistem pemerintahan sehingga dapat memberikan pemahaman dan lebih komprehensif dan holistik terhadap sistem pemerintahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.